Halo YouTube, kembali lagi di channel Rating. Jadi ini posisinya pagi-pagi, saya tadi mau pergi, tapi saya nggak jadi pergi karena ada sedikit masalah di mobil saya. Jadi masalahnya itu ada di bagian wiper mobil saya. Jadi komponen wiper seperti ini itu sangat penting sekali ya di mobil kita, terlebih untuk cuaca hujan seperti saat ini ya. Jadi di daerah saya ini baru hujan, dan kalau pagi itu biasanya banyak air-air di kaca mobil saya yang harus saya bersihkan menggunakan wiper seperti ini. Jadi ini bunyi karena memang belum saya ganti untuk karet-karetnya. Jadi untuk wipernya ini normal, nggak ada masalah, tapi air wipernya itu nggak keluar teman-teman. Jadi ketika saya mau ngebersihin bagian kaca ini nggak bisa karena airnya nggak keluar. Contohnya seperti ini harusnya ketika saya tarik seperti ini, nah ini dia harusnya menyemburkan air ya, atau seperti ini. Nah ini harusnya dia menyemburkan air, tapi ini nggak menyemburkan air. Nah ini nggak ada air keluar ya yang untuk membersihkan. Jadi di sini kotor sekali seperti ini, dan banyak bekas-bekas air yang harus saya bersihkan menggunakan air wiper, tapi tidak bisa. Jadi untuk di video kali ini kita akan mencari tahu permasalahannya seperti apa, nanti masalahnya, dan untuk penanganannya seperti apa. Silahkan kalian tonton sampai akhir biar kalian bisa mengatasi ketika mobil kalian itu air wipernya tidak keluar seperti yang saya alami saat ini. Oke, kita langsung ke analisis permasalahannya ya teman-teman. Di sini ada beberapa analisis yang akan saya lakukan. Jadi untuk yang pertama itu kalian pastikan dulu untuk suara water pump atau dinamo wipernya di bagian depan sini. Ini dia berbunyi saat kita menekan seperti ini. Jadi saya coba dulu ya teman-teman. Nah, bisa kalian dengarkan tadi ada suara seperti dengungan. Silahkan kalian perhatikan. Nah, di sini berarti kalau untuk water pump atau dinamo air wipernya itu berbunyi atau menyala, itu bisa kita pastikan kalau untuk bagian water pumpnya itu normal teman-teman. Kalau misalkan mati, nah itu bisa kalian langsung melakukan cek di bagian full pumpnya atau water pumpnya di bagian depan sini. Tapi kalau ini tadi karena masih berbunyi, kita cek lagi ya. Nah, dia bunyi ya seperti dengungan seperti itu, menandakan kalau water pumpnya itu masih berfungsi atau masih normal. Nah kalau seperti itu kita bisa melakukan pengecekan yang kedua untuk permasalahannya, karena yang pertama tadi water pumpnya ini masih kondisi bagus dan masih berbunyi ketika kita tarik seperti ini. Kalau kita tarik tidak berbunyi berarti ada kerusakan di bagian kelistrikan yang menyalur ke bagian water pump atau water pumpnya itu mati. Di sini kita tidak perlu pengecekan di bagian water pump karena masih berfungsi, dan seperti yang kalian dengarkan tadi dia masih berdengung. Kita langsung cek ke bagian yang kedua. Kita pindah ke bagian depan ya teman-teman. Ini saya matikan dulu. Nah oke, kita udah di bagian depan mobil saya atau di bagian kap depan. Nah untuk yang kedua analisisnya itu bisa jadi untuk di bagian nozzle-nya ini atau nozzle di bagian sini ini dia mampet teman-teman. Ada dua ya. Untuk di bagian nozzle seperti ini itu bisa kalian tusuk menggunakan jarum seperti ini kedua-duanya. Siapa tahu untuk nozzle-nya ini bermasalah. Nah seperti ini kalian tusuk aja seperti ini. Nah ini dua-duanya ya, ini saya tusuk biar kalau misalkan ada sumbatan itu dia bisa lancar kembali. Nah seperti ini udah aman, nggak ada sumbatan. Kemudian yang bagian sini kita tusuk seperti ini aja.
mudah ya. Jadi kalian pastikan kalau di bagian nozzle dua-duanya ini dia tidak tersumbat, karena kalau tersumbat otomatis air itu tidak akan keluar dari nozzle ini. Kemudian kalau sudah kita bersihkan seperti ini di bagian nozzle-nya, kita coba lagi ke bagian kabin ya, langsung kita coba aja. Oke, ini udah di kabin lagi ya saya, setelah tadi ini menusuk nozzle depan menggunakan jarum ini. Kemudian kita langsung coba lagi. Nah, water pump berdengung lagi tapi air tidak menyemprot, berarti untuk di bagian water pump normal, untuk bagian wiper ini dia normal, atau nozzle wiper ini normal ya. Jadi untuk permasalahan yang kedua itu normal, nggak ada masalah ya. Kemudian untuk yang ketiga ini kita bisa melakukan pengecekan di bagian selang-selang di depan. Kita langsung balik ke depan lagi ya teman-teman. Ini pokoknya saya pause biar lebih cepat aja videonya. Nah, ini cupnya udah saya buka lagi, atau sudah saya perlihatkan ke teman-teman untuk di bagian selang-selangnya ini. Nah, yang harus kita lakukan untuk pengecekan selang ini, jadi kita langsung cek aja di bagian sini teman-teman. Ini kan yang mengarah dari water pump ya, kita langsung cabut seperti ini. Ini saya tadi kendorkan ya biar lebih mudah untuk memvideo. Nah, kita langsung cabut seperti ini. Kita tes apakah di bagian sini ini mengeluarkan air atau tidak. Langsung kita coba ya. Nah, ini udah menyala ya tadi. Kita coba lagi. Udah nyala lagi, kita coba lagi. Langsung kita cek ke bagian depan apakah ada air menetes atau enggak. Nah, bisa kita lihat ya, atau kalian lihat di sini nggak ada bekas air. Nah, ada sedikit sekali, harusnya dia menyemprot dari sini sampai meluber-luber. Ini berarti menandakan kalau di bagian selang ini tidak teraliri oleh air yang tidak bisa disemprotkan ke bagian dua nozzle ini, karena ini di sini posisi nozzle-nya ya, ini dan sini. Nah, ini nozzle-nya. Jadi untuk yang ketiga itu pengecekan di bagian selang-selangnya. Nah, setelah selang ini atau kalian cabut di bagian sini tidak menyemprotkan air atau tidak mengeluarkan air, dan selanjutnya untuk yang keempat, kita pastikan selang yang ke bagian sini ini juga tidak bocor, karena kalau ada kebocoran atau sobek, jadi untuk memastikan selang-selang itu kalian pastikan apakah ada kebocoran atau enggak, ataukah sudah ketas seperti itu. Nah, di sini kita cek ya teman-teman satu persatu untuk di bagian selangnya apakah ada kebocoran atau enggak. Nah, di bagian sini, nah ini di sini bisa kalian lihat seperti ada air. Jadi airnya tadi kan nggak keluar dari selang ini ya, otomatis ada masalah di sini. Bisa jadi ada buntu ataupun kebocoran di bagian sini. Jadi kita bisa melakukan pengecekan di selang ini. Kita bisa mencopotnya seperti ini. Ini agak susah ya, karena memang nggak pernah dicopot. Nah, ini dicopot, nggak sakit ini kena. Nah, ini untuk penguncinya di bagian sini juga kita cabut. Nah, ini basah ya teman-teman. Ini mungkin ada permasalahan di bagian sini. Ini kita tarik aja kalau bisa. Oh, bisa ditarik. Nah, ini permasalahannya ini teman-teman. Permasalahannya ini. Nah, ini jebol seperti ini. Ini nggak tahu ya, seperti sedikit tikus atau terjepit di bagian sini. Ini di sini kan ada komponen engselnya ya, ini bisa aja kejepit. Cuman ini seperti ini, bisa kalian lihat ya. Ini sumber permasalahannya ini pasti air keluar dari sini. Pantesan di sini tadi bocor seperti ini ya. Nah, ini saya perlihatkan. Nah, jadi udah ketemu ya permasalahan di mobil saya ini, sudah digigit tikus atau kejepit di bagian sini.
kemungkinannya ini bisa terjepit di bagian sini, karena kemarin memang seperti agak susah ya ketika saya menutup kap itu agak susah kan. Ini posisinya di sini ya, lakukan seperti ini di bagian dalam sini. Nah ini kemarin itu sempat saya ketika menutup kap mobil itu memang agak susah atau seret seperti itu. Nah ini kemungkinannya kejepit seperti ini, jadi teroyak seperti ini ya. Nanti akan kita atasi seperti apa untuk cara mengatasinya. Kalian bisa simak terus video ini sampai akhir. Oke, di sini saya langsung menyiapkan alat-alat dan bahan yang akan kita gunakan untuk mengatasi permasalahan selang air wiper saya tadi yang getas seperti tadi atau terkoyak seperti tadi ya, yang menyebabkan kebocoran dan air wipernya tidak bisa menyemprot. Jadi yang pertama saya siapkan, ini saya tadi nemu selang seperti ini. Jadi ini selang yang biasa kita gunakan untuk menyemprot ke bagian kisi-kisi AC atau cleaner AC itu seperti ini. Jadi ini agak keras ya, ini cukup bagus. Nanti kalau misalkan bisa kita siapkan seperti ini. Kemudian untuk alternatif saya siapkan juga itu pipa seperti ini. Ini pipa tembaga yang saya ambil dari pipa di bagian AC ya. Di bagian AC itu ada pipa kecil seperti ini. Saya tadi potong dan nanti saya siapkan. Nanti mana yang lebih bagus akan saya gunakan, apakah si selang ini ataukah pipa ini. Jadi saya siapkan dua. Kemudian kita siapkan juga cutter seperti ini untuk memotong nantinya, memotong selangnya ataupun ini ya. Kemudian kita siapkan juga tang jika diperlukan. Nah, yang paling penting di sini saya menyiapkan antisipasi supaya untuk di bagian selangnya nanti itu tidak terjadi kebocoran seperti yang saya alami tadi. Entah itu mau gigitan tikus ataupun terjepit di bagian engsel bagasi atau engsel kap seperti yang saya alami tadi ya. Nah, di sini saya siapkan itu seperti ini ya. Ini selang fleksibel seperti ini untuk pelindung kabel. Ini saya siapkan dua ukuran. Ini yang besar, ini yang kecil. Kalau yang besar ini kalau nggak salah ukurannya 1 cm. Kalau yang ini mungkin sekitar 6 mili. Jadi saya siapkan dua ini. Jadi langsung kita coba saja untuk mengantisipasi atau mengatasi selang di bagian air wiper supaya tidak bocor dan normal kembali. Nah, di sini langsung kita siapkan, kita coba ya, langsung menggunakan ini. Nah, ini kita tancapkan seperti ini. Nah, ini ternyata sepan ya, atau pas ini. Nah, kita bisa menancapkan seperti ini sampai agak panjang. Nah, ini udah sekitar sampai segini teman-teman. Nah, ini sampai segini ini udah lumayan panjang. Kemudian kita cek di bagian sininya. Nah, ini di sini masih ada robekan ya ini. Nah, kita berarti kita coba segini ya, apakah bisa nanti masuk atau enggak. Kita langsung coba aja, kita potong segini. Kita potong menggunakan cutter seperti ini aja. Nah, kita potong seperti ini. Langsung kita coba tancapkan lagi ke bagian ujung yang sebelah sini. Karena di sini itu saya nggak mau itu ya, nggak mau memotong ya, mencoba dulu biar nggak dipotong itu seperti apa, apakah bisa apa enggak. Nanti kalau misalkan nggak bisa ya kita ganti lagi menggunakan pipa yang tadi atau pipa yang, nah di sini agak susah ya. Nah, ini udah masuk teman-teman. Ini udah bisa, cuman ini belum rapi ya. Kita masukin lagi supaya dia ngepres untuk ukurannya ini. Nah, ini udah lumayan pas, ini udah kencang sekali. Ini udah lumayan ya. Nanti posisinya dia tetap akan menekuk seperti ini. Nah, mungkin
ini akan saya kasih lakban supaya dia tidak terlalu menekuk. Nah seperti ini udah bisa ya. Nanti akan kita coba saya kasih lakban dulu untuk di bagian tengahnya biar tidak terlalu nekuk ya. Nah ini udah saya kasih lakban tadi ya. Kalau udah seperti ini kita itu bisa ngasih pelindung, tapi sebelum kita kasih pelindung kita baiknya mencoba dulu ya. Jadi kalau dicoba udah berhasil berarti sudah bisa ya. Ini tadi sudah saya coba, ini langsung akan saya kasih pelindung aja. Untuk pelindungnya, pelindung dari selangnya ini kita coba dulu. Nah seperti ini pas apa enggak. Kalau enggak pas berarti kita bisa pakai yang lebih besar. Nah ini bisa tapi terlalu press ya ini teman-teman. Jadi akan saya putuskan untuk menggunakan yang lebih besar aja, yang tadi yang besar ini, supaya dia mudah masuknya. Ini saya potong dulu untuk penguncinya ini. Nah, ini kita ukur sesuai kebutuhan kita aja. Nah seperti ini, misalkan ini saya pengen ngasih itu di sekitar segini ya, biar dia pas di engselnya sini aja. Jadi kita potong segini aja. Ini saya pause dulu ya biar cepet. Nah oke, ini udah selesai ya. Jadi itu saya pasangnya yang kecil biar ngepres aja, karena kalau terlalu besar nanti takutnya itu malah nggak bisa fleksibel di sini ya. Jadi ini seperti ini ya teman-teman. Nah saya kasih pelindung ini biar nggak kekejat, karena di sini itu agak tajam ya ini. Nah di sini nih, di sini agak tajam karena yang kena itu tadi di bagian sini. Itu posisinya pas melengkung seperti ini. Nah seperti ini teman-teman. Nah di sini saya kasih pelindung supaya di bagian sini itu lebih aman, karena di sini banyak jepitan-jepitan. Ini saya cek ini. Nah seperti itu ya. Oke, ini jadi udah selesai perbaikan ya. Setelah kita tadi menyambung selang yang terkoyak, kemudian kita kasih pelindung juga menggunakan untuk selang fleksibel seperti yang saya pakai tadi itu, supaya dia tidak tergencet ataupun dimakan tikus, karena itu dekat dengan engsel ya untuk selang air wiper di mobil saya. Kemudian semua sudah kita lakukan pengecekan, kita langsung mencoba saja apakah bisa apa enggak untuk airnya itu keluar dari nozzle wipernya ini. Kita langsung coba aja. Nah bisa kalian lihat ya, di sini sudah bisa menyemprot. Nah seperti ini ya teman-teman. Ini kemarin saya bingung apakah nggak keluar atau permasalahannya di mana. Kemudian saya kasih air sabun, jadi memang keluarnya seperti ini. Dia tidak begitu lancar karena memang airnya itu air sabun yang begitu kita semprotkan itu agak kental seperti ini. Nah nanti akan saya ganti karena di sini airnya mungkin sudah habis juga pas saya coba terus-terusan itu. Jadi untuk perbaikan di mobil saya yang air wipernya tidak keluar ini sudah berhasil ya, dengan mudah sekali. Tidak perlu kita membeli spare part yang mahal-mahal ataupun kita harus ke bengkel. Untuk pengecekannya juga saya tadi sudah menjelaskan ke teman-teman apa saja yang perlu dicek. Jadi kalian nanti bisa melakukan pengecekan seperti itu di rumah kalian. Kalau terjadi masalah air wiper di mobil kalian itu tidak menyemprot ya. Jadi intinya kalian cek satu persatu seperti yang saya katakan tadi atau saya sampaikan di awal video tadi. Kemudian kalian bisa atasi. Kalau memang permasalahannya itu ada di bagian water pumpnya ini, ada alternatif, bisa kalian gunakan water pump yang universal. Itu bisa kalian pasang di sini, itu lebih kencang daripada kalian harus susah mencari water pump. Biasanya itu kalau mobil seperti saya ataupun mobil yang susah mencari water pump di air wipernya ini, bisa kalian gunakan yang universal. Itu lebih kencang, lebih murah, dan untuk pengaplikasiannya pun gampang sekali. Untuk kabelnya tinggal tarik kabel dari wiper lama atau water pump wiper lama, kemudian disambung aja. Untuk pipingnya tinggal kalian sesuaikan aja. Jadi mungkin sekian video dari saya. Terima kasih sudah menonton, semoga video ini bermanfaat.